Kata Allah Ta'ala, apakah hambaku nggak tahu? Dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa hambanya. Dan Tuhan ini akan mengajaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya akan mengajak hamba yang pendosa ini untuk kembali kepadanya. Faghafartu abdi, kata Allah Ta'ala, dan aku ampuni hambaku, kata Allah Ta'ala. Dan lagi-lagi ketiga kali begitu. Begitu pulang ke rumah, kumpul lagi sama teman, sendiri lagi di rumah, datang lagi setan, datang lagi itu hawa nafsu, berbuat dosa lagi, jatuh lagi. Dia ngomong lagi, ya Allah ya Rabb, aznabtu akhar, aku lagi-lagi jatuh dalam dosa, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Jawaban Allah sama, saudara, kata Nabi, ahalima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudh bihi. Tidaklah hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya dan yang akan mengajaknya kepadanya. Terus seperti itu. Kata Imam Nawawi, "Lau takarrara dzanab mi'ata marrah aw alaf marrah aw akthar wa taba fi kulli marrah qubilat taubatuhu wa saqatat dzunubuh." Kata Imam Nawawi, andai kata seorang hamba ngulangin dosanya 100 kali atau 1000 kali atau lebih dari itu, kemudian dia selalu tobat lagi sama Allah, tobat lagi sama Allah, kembali lagi kepada Allah, istighfar lagi, minta ampun lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan nerima taubatnya, ya ikhwan. Yang penting kita nggak pernah putus asa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح خصوصا الإمام ابن عطاء الله السكندري وشيخه أبو عباس المرسي وشيخه الإمام أبو حسن الشاذلي سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقد يظفر بها العبد المشقق الأكعاب دون سيده، وقد تظفر بها المرأة دون زوجها، والشاب دون الشيخ، فإن ظفرت بها فقد أحبك الله، لقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إنما يغبط بشيء من يعرف قدره، ولو بذرت الياقوت بين الدواب لكان الشعير أحب إليهم، فانظر من أي الفريقين أنت، إن تبت فأنت من المحبوبين، وإن لم تتب فأنت من الظالمين. قال الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من تاب ظفر ومن لم يتب خسر. ولا تقطع يأسك وتقول كم أتوب وأنقط، فالمريض يرجو الحياة ما دامت فيه الروح. إذا تاب العبد فرحت به داره من الجنة وتفرح به السماء والأرض والرسول صلى الله عليه وسلم. فالحق سبحانه لم يرضى أن تكون محبا بل محبوبا، وأين المحبوب من المحب. صلوا على رسول الله. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Syekhuna
Al-Mahbub Al-Makhtub Al-Habib Quraish Ibn Qasim bin Ahmad bin Hussein bin Tahir Baharun beserta segenap keluarga besar beliau. Tidak lupa yang hadir di sini ada guru kita Al-Habib Syekh Al-Habsyi, ada guru kita Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Kaf. Tidak lupa pula ada Kiai Haji Muhammad Yahya, Kiai Oyo, dan semuanya para guru-guru kita, orang-orang tua kita, sesepuh kita, Haji Tamu, Haji Alfan, semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jamaah Jalsatul Itsnin yang kita minta sama Allah mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batinnya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahba'il kiram, melanjutkan kajian kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus karya Al-Imam Al-Habr Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Sahibul Hikam. Setelah di pertemuan yang lalu beliau menjelaskan bagaimana pentingnya taubat, bahwasanya orang yang sebetul-betulnya kena musibah adalah orang yang tenggelam di dalam dosa, dan hati yang sudah dipenuhi dengan dosa akan menghitam dan hancur pada akhirnya manakala tidak dicuci dengan air taubat. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa bertaubat, kata Imam Ibnu Athaillah. Wa qad yadhfar bihal 'abdul musyaqqaqul ak'ab duna sayyidihi. Orang-orang yang Allah tuntun buat taubat ini orang-orang yang beruntung. Enggak semua orang Allah pilih untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba pilihan Allah yang betul-betul beruntung, yang Allah ingin bahagiakan dia, yang Allah tuntun untuk bisa bertaubat. Kata Imam Ibnu Athaillah, kadang-kadang sayyidnya, tuannya nggak bisa taubat, tapi budaknya yang kakinya punya tumit pecah-pecah. Orang tuh biasanya kalau sering kerja, musyaqqaqul ak'ab, tumitnya tuh biasanya pecah-pecah karena saking seringnya nggak pakai sendal, saking keringnya nginjak panas, itu sampai-sampai tumit itu suka pecah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wailun lil agabi minan nar, hati-hati kalau wudhu tuh tumitnya yang pecah-pecah tuh yang benar, pastikan airnya terbasuh. Nah, jangan sampai airnya itu yang tumit yang pecah-pecah itu nggak terbasuh air, akhirnya wudhunya nggak sah, naudzubillah min dalik, sholatnya nggak sah, tempatnya di neraka, naudzubillah min dalik. Nah, ini bicara soal tumit pecah, tumit yang kulitnya sudah pecah-pecah, sobek-sobek. Nah kata Ibnu Athaillah, kadang-kadang budak yang tumitnya sudah pecah, sudah sobek-sobek karena saking banyaknya kerja, itu Allah tuntun buat taubat, tapi tuannya nggak Allah tuntun. Kalau sudah begitu, walaupun yang ini tuan, yang ini budak, yang beruntung ya budak. Makanya ada satu cerita, ada seorang jariyah, budak perempuan, A'jamiyah, dia non Arab, kemudian cantik, wadhi'ah, wajahnya bercahaya, cantik, terang benderang, wajahnya berbinar-binar. Budak ini mirip seorang Ubaidillah ibn al-Hasan Qadhil Basrah, milik seorang hakim di Basrah yang namanya Ubaidillah ibn Hasan. Nah, Ubaidillah ibn Hasan ini sayang sekali dengan budaknya, karena budak itu
Sekarang udah nggak ada zaman sekarang budak, kecuali kalau akhir zaman nanti terjadi peperangan lagi, orang-orang kafir banyak yang berjatuhan, bisa saja kembali itu. Karena tawanan perang itu bisa berubah jadi budak. Tapi sekarang nggak ada. Kalau dulu yang namanya budak itu, laki-laki kalau punya budak perempuan itu dihukumi bisa seperti istri, bisa diajak tidur bareng bersetubuh. Nah, ini Abdullah bin Hasan sayang sekali dengan budaknya, cinta sekali dengan budaknya. Suatu saat dia tidur sama budaknya, pas malam, tengah malam, kalau bahasa orang Betawi mendusin, terbangun di tengah malam, dia lihat budaknya udah nggak ada di sampingnya. Ketika dia lihat, ya Allah, kemana ini budak? Jangan-jangan kenapa-napa ini budak. Dicari. Akhirnya begitu dicari, ternyata budaknya lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuannya tidur, budaknya lagi sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, ketika budak ini sujud, terdengar oleh si tuan apa yang dibaca oleh budak di dalam sujudnya. Budaknya ngomong apa? Bihubbika li ighfir li ya Rabb. Bihubbika li ighfir li ya Rabb. Ya Allah, ini doanya si budak nih. Dengan cintamu kepadaku ya Allah, tolong ampuni aku ya Allah. Ini pede apa enggak ini? Dia bukan bilang dengan cintaku kepadamu, enggak. Dengan cintamu kepadaku ya Allah. Ini pedenya top ya. Ampuni aku ya Rabb dengan cintamu kepadaku ya Allah. Si tuan begitu dengar budaknya baca seperti itu dalam sujudnya, apa kata tuannya? La taquli hakadha wa quli bihubbi lak. Kata tuannya, kamu jangan ngomong begitu, pede banget kamu. Dengan kecintaanmu kepadaku ya Allah ya Rabb. Katakan dengan kecintaanku kepadamu ya Allah. Ampuni ya Allah. Budak dengar tuannya ngomong seperti itu. Ini tuannya kan baru bangun tidur. Sedangkan dia sholat. Kata nih budak, faqalat ya battal. Hubbuhu li akhrajani minasyirik ilal Islam. Wa hubbu li ayqadha aini wa anama ainak. Wahai pengangguran. Karena tuannya baru bangun tidur dipanggil battal, pengangguran. Pengangguran. Bagaimana aku nggak yakin Allah cinta kepada aku? Aku dulunya musyrik. Tapi karena cinta Allah kepadaku, aku dituntun untuk masuk Islam. Bagaimana aku nggak yakin dengan cinta Allah kepadaku? Allah yang membangunkan aku dari tidur yang begitu nikmat untuk bersujud kepadanya, sedangkan kau masih tidur. Kalau bukan Allah cinta kepadaku, Allah nggak akan bangunkan aku untuk bersujud kepadanya di tengah malam seperti ini. Sallu ala Rasulillah. Allahu Akbar. Itu tuannya begitu dengar jawaban si budak, apa kata tuannya? Khalas, fadhhabi anta hurrah liwajhillah. Udah, ente pergi. Ente sekarang merdeka. Omongan ente benar. Ente memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nggak dicintai Allah, nggak bisa bangun tengah malam sujud. Nggak dicintai Allah, nggak bisa bangun tengah malam memohon ampunan, maghfirah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bisa melafatkan seperti itu, Anda kalau sekarang bisa melafatkan seperti itu di tengah malam, di tengah sujud, berarti Anda sedang dipilih oleh Allah. Jangan anggap enteng. Syukuri itu nikmat, jaga itu nikmat. Nggak semua orang diberikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai juga itu membuat kita sombong, kibir. Jangan sampai membuat kita merasa ujub, merasa lebih baik dari orang lain. Kamu nggak siapa-siapa kok, kamu cuma digerakin sama Allah. Kalau Allah cabut selesai, apa yang membuat kamu sombong? Sebagian ulama mengatakan, andai kata kamu malam tidur, kemudian kamu bangun subuh dalam keadaan nyesel, kamu nggak bangun tahajud, itu lebih baik daripada kamu bangun dalam keadaan kamu bangga, ngeremehkan orang lain akhirnya. Nggak bagus juga. Jadi tetap kita berharap digerakkan oleh Allah untuk ibadah, digerakkan oleh Allah untuk taubat, digerakkan oleh Allah untuk minta ampun, tanpa merasa ana. Tanpa merasa inilah saya. Bukan dia, bukan. Arba'atun muhlikatun li abdi. Arba'atun muhlikatun li abdi. Ana wa nahnu wa indi.
ana wa nahnu indi. Ada 4 hal yang bisa merusak seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ana. Yang pertama saya. Dikit-dikit ngomong ini lo saya, ini lo saya. Nahnu kami, ini lo kami. Yang satu lagi indi, yang ketiga. Indi ini menurutku. Udah merasa hebat akalnya, menurutku. Satu lagi lupa, ada 4. Ada 4 kata-kata yang bisa merusak hati seorang hamba. Saya, kami, menurutku. Nah, itu dikit-dikit saya. Ada ngerusak seorang hamba. Kita berharap minta sama Allah supaya digerakin lisan kita agar beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa merasa kita hebat, tanpa merasa kita istimewa, tanpa merasa kita hamba yang betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu. Cukup bersyukur sama Allah, cukup bersyukur. Waqad yadhfar biha al-'abdul musyaqqaq al-ka'ab duna sayyidihi. Kata Imam bin Athaillah, orang yang bertobat ini berarti hamba pilihan Allah. Kadang-kadang budaknya dapat, tuannya belum tentu dapat. Waqad tadhfar biha al-mar'atu duna zawjiha. Terkadang perempuan bisa dapetin makom taubat, suaminya belum tentu bisa dapat. Karena hanya pilihan Allah yang bisa dapatkan makom tersebut. Wasyab duna syekh. Kadang-kadang anak muda yang dapat makom taubat, justru yang kakek-kakek nggak mau tobat-tobat. Ada nggak yang model begitu? Ada. Berapa banyak anak-anak muda yang bersyukur kalau ada yang seperti ini. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, minas sab'atil ladzina yudhilluhumullahu fi dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Termasuk 7 golongan yang nanti di padang mahsyar mendapatkan naungan Allah. Ketika enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongannya itu siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam keadaan ibadah. Kalau anak muda mabok-mabokan banyak. Anak muda sibuk dengan hura-hura banyak. Anak muda sibuk dengan foya-foya banyak. Tapi ada anak muda hidupnya di majelis, anak muda hidupnya di masjid, anak muda hidupnya di pesantren. Di saat teman-temannya dengan asyiknya main handphone, teman-temannya dengan asyiknya dengan bebasnya pacaran, teman-temannya dengan asyiknya bermaksiat, tapi dia di pesantren, dia kekang hawa nafsunya. Dia sholat berjamaah, dia tahajud, dia zikir, dia tuntut ilmu warisannya Rasulullah SAW. Pemuda seperti ini, walaupun mungkin dia nggak merasakan kenikmatan yang dirasakan umumnya anak muda, tapi nanti di akhirat, syabun nasya'a fi ibadatillah, dia termasuk anak muda yang tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah. Di akhirat nanti termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan, ajiba rabbuk min syabin la sabwatalah. Kata Rasulullah SAW, ya, Tuhan kalian cinta kepada anak muda yang enggak kayak anak muda lainnya. Dalam hadis qudsi disebutkan, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajli. Ini pemuda-pemuda dengarkan nih. Beruntung pemuda-pemuda yang hadir majelis, pemuda-pemuda yang di pesantren, pemuda-pemuda yang habisnya masa mudanya dihabiskan untuk taat kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajli anta indi ka ba'dhi malaikati. Hei anak muda, kata Allah Ta'ala, yang meninggalkan syahwatnya karena aku. Syahwatnya pengennya jam segini nongkrong, bukan ke majelis. Syahwatnya pengennya duduk di pinggir jalan sambil nyanyi-nyanyi. Syahwatnya pengennya maksiat, narkoba, judi online dan lain sebagainya. Tapi ditinggalkan itu semua, diduduk di majelis. Dia baca sholawat dengan penuh kerinduan. Dia berusaha belajar taubat dan perbaiki dirinya. Apa kata Allah Ta'ala? Ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajli. Hei para pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah, anta indi ka ba'dhi malaikati, engkau bagiku seperti sebagian malaikat-malaikatku. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Insyaallah mudah-mudahan di sini orang-orang tua yang punya anak-anaknya jadi anak-anak pemuda-pemuda yang soleh insyaallah. Anak-anak muda yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan istiqamah sampai nanti panjang umur, sehat walafiat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kata Imam Abi Athaillah, kadang-kadang yang tua nggak dapat.
Yang muda justru dapat. Berarti yang muda itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Athaillah sekarang mau bicara sama kita. Fa in dhafirta biha, kalau kamu semua di antara kita yang mendengar omongan Ibn Athaillah, kalau kamu, kata beliau, dhafirta biha, kamu beruntung. Allah gerakan untuk bertaubat. Faqad ahabbakallah, berarti Allah mencintai kamu. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya yang bertaubat dan cinta kepada hambanya yang selalu bersuci untuk Allah Subhanahu. Oh, cinta, magom cinta nih nggak main-main ya ikhwan. Mahbub. Orang yang taubat itu mahbub, dicintai oleh Allah. Beda orang yang mencintai dan dicintai. Kalau orang mencintai, makomnya mendatangi. Tapi kalau dicintai, dia akan didatangi. Orang yang mencintai, dia akan memberikan. Tapi kalau dicintai, diberikan. Resapi baik-baik omongan saya. Beda antara mencintai dengan dicintai. Kita ini pendosa-pendosa yang udah sering nantang aturannya Allah. Yang udah sering nerobos larangannya Allah. Begitu kita tobat, engkau berpindah, engkau sedang menjadi mahbub, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting taubatnya tulus, taubatnya serius, betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu. Beda kalau sudah mencintai sama dicintai, beda. Taib mahbub, orang yang taubat mahbub, dicintai oleh Allah. Ente dicintai sama manusia aja kadang-kadang girang, padahal manusia la yadurrak wa la yanfa'ak. Manusia nggak bisa memberikan ente madarat wala manfaat. Gembira dicintai sama manusia. Ini dicintai oleh Allah. Para pendosa-pendosa yang kembali kepada Allah dengan segala dosa yang dia bawa, kemudian dia sesal dosanya, dia minta ampun sama Allah, dia janji nggak ngulangin lagi dosanya, mahbub, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, itu kalau Allah udah cinta sama hambanya, innallaha idza habba 'abdan da'a Jibril. Kalau Allah udah cinta seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Hei Jibril, kata Allah Ta'ala, kalau Allah cinta sama hambanya, aku cinta sama hambaku fulan fahibbah, maka cintailah dia, kata Allah Ta'ala. Qala fayuhibbuhu Jibril, kata Nabi Muhammad, begitu Allah bilang seperti itu, Jibril langsung cinta kepadanya. Enggak sampai di situ. Bukan hanya Jibril yang mencintai, fayunadi fis sama, malaikat Jibril manggil di langit, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuh, fayuhibbuhu ahlus sama. Wahai penduduk langit, Allah cinta nih sama hambanya fulan, maka kalian semua cintailah dia. Dicintai sama penduduk langit. Enggak hanya penduduk langit, Jibril manggil penduduk ard, ya ahlal ard, innallaha yuhibbu fulan fahibbuh. Allah cinta sama hambanya fulan, cintailah dia. Penduduk bumi pun mencintai dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Man wajadallah wajad kulla syai' wa man faqadallah faqad kulla syai'. Orang kalau udah mendapatkan Allah, mendapatkan cintanya Allah, dia udah mendapatkan segala sesuatu. Dunia seisinya lagi benci dia, nggak ada urusan. Yang penting dapat cintanya Allah. Tapi sebaliknya, man faqadallah faqada kulla syai'. Orang yang kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kehilangan segala sesuatu. Walaupun dunia seisinya bersama dia. Dia punya dunia seisinya, tapi kehilangan Allah. Apa artinya dunia seisinya kalau dapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka mikir-mikir. Kalau kita mau melakukan perbuatan yang bikin Allah murka, 1000 kali lagi mikir. Udah siap kehilangan Allah. Kalau masih berat buat taubat, mikir-mikir, enggak pengen dapat cintanya Allah. Kalau masih berat ninggalin maksiat yang kita lakukan nih, ada yang masih berat ninggalin judi online-nya, ada yang masih berat ninggalin pacarannya,
Ada yang masih berat ninggalin makan ribanya, makan bunga bank. Ada yang masih berat ninggalin obat-obatan terlarangnya. Pikirkan baik-baik. Udah siap kehilangan Allah. Gara-gara itu tuh yang kamu dahulukan. Nggak pengen dapat cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua jadi hamba yang dicintai oleh Allah. Amin ya Rabbal. Innama yaghtabitu bi syai' man ya'rif qadrah. Orang yang ghibtah ini iri dalam konteks yang positif. Itu ghibtah. Jadi ada hasad, ada ghibtah. Kalau hasad itu iri konteksnya negatif, konotasinya negatif, itu hasad disebutnya. Ada orang dapat kenikmatan, hasud, pengen kenikmatan yang orang dapat itu hilang. Itu namanya hasud, konteksnya negatif. Ada ghibtah, ngiri tapi konteksnya positif. Ya Allah, sahabat saya kok bisa khusyuk ya sholatnya. Saya ghibtah, saya ngiri nih. Itu ngiri yang bagus, ghibtah namanya. Ya Allah, sahabat saya kok Allah kasih harta, dia bisa sedekah terus ya. Ya Allah ya Rabb, kapan saya bisa seperti dia biar bisa sedekah juga. Itu ngiri juga tuh. Tapi ngiri yang positif. Nah kata Imam Ibn Athaillah, ketika kita ngelihat orang taubat, kita akan ngiri kalau kita tahu kadarnya. Betapa beruntungnya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan ngiri dengan sesuatu kalau kita tahu kadarnya. Kita akan pengen dapetin sesuatu tersebut kalau kita tahu kadarnya. Anda di sini akan tahu betapa berharganya taubat kalau Anda tahu betapa dicintai hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka beruntung orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang nggak tahu betapa berharganya taubat, betapa berharganya dicintai oleh Allah, dia nganggap enteng, seolah-olah nggak ada apa-apa. Yang di otak dia itu yang besar cuma dunia, yang besar cuma duit, yang besar itu cuma jabatan, yang besar itu cuma popularitas. Taubat dianggap biasa, rahmat Allah dianggap biasa, kata-kata dicintai oleh Allah dianggap biasa. Yang akan semangat dengar kata-kata dicintai oleh Allah untuk mengejar itu orang yang tahu kadarnya betapa dahsyatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibn Athaillah, "Lau badzarta liyaqut bainad dawab lakana asy-sya'ir ahabba ilaihim." Orang yang enggak tahu kadar betapa dahsyatnya taubat sehingga dia nganggap enteng biasa, itu ibarat kata kita ngajak bicara dia nih, ibarat ada dawab binatang, sapi, kambing, onta. Kemudian kita punya yakut ini permata. Anda mau nanya, permata mahal apa kagak? Hah? Jangankan permata, ente dilemparin permata, berebut nggak kira-kira? Kenapa berebut? Karena tahu kadar betapa berharganya permata. Jangankan dilemparin permata, Anda lihat di video ada di sini dilemparin 50 ribuan aja berebut, viral lagi videonya. Kenapa berebut ente ada permata disebar? Karena tahu kadar betapa berharganya permata. Berebut begitu permata disebarkan. Coba ente tebar permata di kandang kambing. Kira-kira peduli nggak tuh kambing? Nggak bakal peduli. Andai kata ditaruh di sini permata, di sini rumput, dia bakal milih rumput atau permata? Rumput. Kenapa? Karena kambing nggak sadar betapa dahsyatnya permata. Maka orang-orang yang ketika diajak taubat nganggep enteng, biasa aja seolah-olah nggak ada apa-apa. Diibaratin ini, di mata dia maksiat lebih indah, padahal itu penyakit. Ketika ditawarkan permata taubat yang menjadikan kau mahbub indallah, kau anggap biasa, bosen. Habib Hanif ngomongnya taubat lagi. Kamu jangan jadi seperti binatang yang nggak tahu betapa kadar berharganya permata ya ikhwan. Sehingga kita sia-siakan permata. Maka kalau orang udah diajak tobat nggak mau, nggak usah diambil pusing. Kalau kata Habib Ahmad bin Al-Habib Ali bin Ahmad
Al-Habib Ali, Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Pekalongan, cucunya Sahibul Maqam. Waktu itu Habib Tahir Al-Kaf, Allah yarhamuh, beliau lagi sibuk dengan semangatnya dakwah, ngajak umat supaya mewaspadai satu aliran yang berbahaya di mana-mana. Karena cintanya ini almarhum Habib Tahir Al-Kaf, umat di mana-mana diajak untuk mewaspadai ada satu aliran yang berbahaya yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Habib Tahir makin semangat dakwah itu, makin banyak yang mencibir, makin banyak yang menjelekkan. Sampai beliau capek akhirnya. Kata Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Tahir Al-Attas, ya Tahir, man baga ila jahannam khalli ila jahannam. Enggak usah diambil pusing Tahir, yang pengen ke neraka biarin ke neraka. Dikasih enak kok, dikasih mau jalan yang bagus kok nggak mau. Man baga ila jahannam khalli ila jahannam. Yang pengen ke neraka, biarin deh ke neraka, nggak usah diambil pusing. Diajak tobat, dikasih permata nih. Bosen lah, nggak peduli lah, biasa aja lah seolah-olah. Hati-hati, jangan sampai kita jadi orang yang sudah buta hakikat dan tertipu dengan tipu daya dunia. Na'udzubillah min, na'udzubillah. Fanzur min ayyil fariqaini anta. Ini kita sekarang masing-masing tanya kepada diri kita masing-masing. Kata Ibn Athaillah, lihatlah kamu termasuk kelompok yang mana? Yang semangat ketika diajak tobat, segera introspeksi diri, segera kembali kepada Allah, atau termasuk kelompok yang enggak peduli dengan itu semua, hanya peduli dengan kenikmatan dunia. Na'udzubillah min. In tubta, kata Ibn Athaillah, fa anta minal mahbubin. Kalau kamu betul-betul bertobat kembali kepada Allah, fa anta minal mahbubin, maka berarti engkau termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Wa in lam tatub fa anta minadh dhalimin. Tapi kalau kamu enggak taubat kepada Allah, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, kata Ibn Athaillah. Qala Allah Ta'ala, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yatub," siapa yang enggak taubat, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu enggak melulu orang yang merampas hak orang lain, itu zalim. Bukan melulu orang yang menindas orang lain, yaitu zalim. Tapi termasuk zalim juga ketika kita maksiat. Kenapa? Kita ketika maksiat kita ngezalimin diri kita sendiri. Berarti kita sedang menyodorkan diri kita untuk dibakar di api neraka. Kalau di dunia orang yang membiar kita, diri kita ini punya hak. Kita punya hak untuk istirahat tidur. Kita paksa kita nggak mau tidur, sama sekali nggak tidur. Ente ngezalimin badan ente. Ente diri ente punya hak untuk makan. Rasulullah aja makan. Asyraful khalqillah. Terus ente mau, wah ente ngezalimin, anda nggak mau makan, anda mau tirakat, sama sekali anda nggak mau makan seminggu. Sampai ente sakit akhirnya, ente ngezalimin diri ente. Diri ente punya hak untuk merasakan syahwat yang halal sama istrinya. Kemudian ente menolak untuk itu dengan alasan ini dan itu, ente ngezalimin diri ente dan ngezalimin istri ente. Nah, kalau tidak memberikan haknya saja termasuk zalim, apalagi yang menyodorkan dirinya ke api neraka. Ente ketika maksiat, ente nyodorkan diri ente ke api neraka, mempersilahkan tubuhmu untuk dibakar di api neraka. Orang yang mendolimi tubuhnya saja, menyakiti tubuhnya saja di dunia, itu zalim, apalagi yang menyodorkan dirinya ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Ibnu Athaillah, fa in lam tatub fa anta minadh dhalimin. Kalau kamu tidak mau tobat, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Mantap, dhafir. Siapa yang tobat sekali lagi beruntung. Wa man lam yatub khasir. Siapa yang enggak mau tobat rugi serugi-ruginya. Dia yang rugi. Allah enggak pernah rugi dengan enggak tobatnya dia. Wala taqta ya'sak. Habib, bagaimana kalau saya udah tobat jatuh lagi dalam dosa, Habib? Ini kalau lagi pulang dari MR, Habib, bahas taubat langsung rasanya nggak pengen dosa, Habib. Tapi begitu sendirian di kamar ngelakuin dosa lagi. Begitu ketemu sama temen yang ngajak tergoda lagi, Habib. Saya malu, Habib. Saya tobat jatuh lagi. Saya tobat jatuh lagi, malu, Habib. Apakah orang-orang seperti saya ini masih bisa taubat, Habib? Kata Ibn Athaillah, wala taqta yaqsa. Jangan kau putuskan harapanmu. Wa taqul kam atub an kemudian kau mengatakan berapa kali aku tobat, aku langgar lagi, aku tobat, aku langgar lagi. Syuf, perhatikan baik-baik. Ini contoh luar biasa dari Ibn Athaillah. Fal marid yarjul hayah madamat fihi ruh.
Allah, sallu ala Rasulillah. Ini omongan Ibn Athaillah nih kabar gembira buat kita. Kata Ibn Athaillah, orang yang sakit masih ada harapan hidup selama masih ada ruhnya. Separah apapun sakitnya, selama ruh belum keluar dari jasadnya masih ada harapan hidup. Begitu pula kamu, selama ruh belum keluar dari jasadmu, masih ada harapan kamu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Kita berdosa ini berarti kita sedang sakit, nyakitin diri kita. Tapi obatnya apa, dawanya? Ya taubat. Kembali kepada Allah. Minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, sesali dosa-dosa yang kita lakukan. Maka jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti dari taubat. Di dalam Sahihul Bukhari diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'abdan asaba dzamban faqala rabbi adznabtu faghfir li." Dalam Sahihul Bukhari Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbuat dosa. Kemudian hamba ini mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, adznabtu." Aku berdosa ya Rabb. Aku jatuh dalam kubangan dosa. Faghfir li, ampuni aku ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "A'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudh bihi." Tidaklah tahu hambaku bahwasanya dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosanya dan akan mengajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hambaku tidaklah tahu dia punya Tuhan yang seperti itu. Ghafartu lahu, kata Allah, ghafartu 'abdi, aku ampuni hambaku itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian berapa saat kemudian hamba ini, kata Nabi SAW, "Tsumma asaba dzamban. Faqala rabbi adznabtu akhar faghfirhu li." Enggak lama kemudian jatuh lagi dalam dosa. Karena memang setan enggak berhenti ngegoda hambanya. Allah. Hawa nafsu enggak berhenti ngegoda dia supaya berdosa. Setelah enggak itu enggak lama kemudian ini kejadian kasus ini kita semua yang ngalamin. Ini yang Nabi ceritakan ini kita ya ikhwan. Enggak lama dia jatuh lagi dalam dosa. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi faghfirli, ampuni dosaku ya Allah." Apa kata Allah lagi-lagi? "A'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudh bihi." Kata Allah Ta'ala, apakah hambaku enggak tahu? Dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa hambanya. Dan Tuhan ini akan mengajaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya akan mengajak hamba yang pendosa ini untuk kembali kepadanya. Faghafartu 'abdi, kata Allah Ta'ala. Dan aku ampuni hambaku, kata Allah Ta'ala. Dan lagi-lagi ketiga kali begitu. Begitu pulang ke rumah, kumpul lagi sama teman, sendiri lagi di rumah, datang lagi setan. Datang lagi itu hawa nafsu, berbuat dosa lagi, jatuh lagi. Dia ngomong lagi, "Ya Allah, ya Rabb, adznabtu akhar." Aku lagi-lagi jatuh dalam dosa ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Jawaban Allah sama, saudara, kata Nabi. "Ahalima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudh bihi." Tidaklah hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya dan yang akan mengajaknya kepadanya. Terus seperti itu. Kata Imam Nawawi, "Lau takarrara dzanab mi'ata marrah au alaf marrah au akthar wa taba fi kulli marrah qubilat taubatuh wa sagatat dzunubuh." Kata Imam Nawawi, andai kata seorang hamba ngulangin dosanya 100 kali atau 1000 kali atau lebih dari itu, kemudian dia selalu tobat lagi sama Allah, tobat lagi sama Allah, kembali lagi kepada Allah, istighfar lagi, minta ampun lagi sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan nerima taubatnya ya ikhwan. Yang penting kita nggak pernah putus asa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain, hadis qudsi diriwayatkan Imam Tirmidzi, Allah Taala mengatakan, ini hadis qudsi, hadis tapi omongannya Allah Subhanahu wa taala, firmannya Allah. Apa kata Allah? "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana fik wala ubali." Wala ubali, kata Allah. Wahai hambaku, wahai anak Adam, kata Allah Ta'ala. Ini nih Allah lagi ngajak kita semua bicara. Ini firman Allah untuk pendosa-pendosa seperti kita, yang selalu tunduk sama hawa nafsu, yang selalu kalah dengan godaan setan, yang pengen berubah tapi jatuh lagi,
pengen jadi orang baik tapi jatuh lagi, pengen betul-betul gak ngulangin dosa tapi jatuh lagi. Apa kata Allah Ta'ala? Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selama engkau meminta kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, kata Allah Ta'ala, ghafartu laka ala ma kana fik wa la ubali, aku akan ampuni engkau wahai anak Adam atas apapun yang ada pada dirimu, wala ubali, dan aku gak peduli, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bena Adam, wahai anak Adam, kata Allah, lau balagta dhunubaka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai anak Adam yang seperti kita ini, yang dosanya sudah terlampau banyak, andai kata dosamu ini sampai kepada langit tingginya saking banyaknya. Ananas sama itu dalam bahasa Arab langit yang terlihat mata kita. Kita kalau melihat, pandangan mata kita paling ujung tuh langit yang paling jauh, itu ananus sama. Karena di atasnya masih ada langit yang kita nggak lihat. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, wahai hambaku, lau balagat dhunubuka ananas sama, andai kata dosamu saking tingginya, saking banyaknya ditumpuk-tumpuk sampai kepada langit, kemudian kau datang kepadaku, kau minta ampun kepadaku, kata Allah Ta'ala, ghafartuk wala ubali, aku akan ampuni engkau dan aku nggak peduli, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bena Adam, Allah mengatakan, wahai anak Adam, lau ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqirabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi seluruh bumi, dosamu saking banyaknya, kau bawa dosa seluruh bumi, kemudian engkau datang kepadaku, selama engkau tidak menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan memberikanmu ampunan seisi seluruh bumi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ubali, dan aku nggak peduli, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kalau Allah mau ampuni kita di detik ini, Allah maha mampu, saudara. Andai kata sabda Allah ini, firman Allah ini mau terjadi pada diri kita saat ini, maka Allah maha mampu. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kami yang penuh dosa ya Rabb, kami yang penuh kemunafikan ya Allah, kami yang kalau hadir di majelis ya Allah ya Rabb seolah-olah seperti orang baik ya Allah, seolah-olah seperti orang saleh ya Allah, tapi ketika kami sendiri kami seperti syaitan ya Rabb, kami munafik ya Rabb, seolah-olah seperti orang munafik ya Rabb. Kami datang kemari, kami bertobat kembali kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami lelah dengan maksiat ya Allah. Kami capek ya Rabb dengan maksiat ya Rabb. Kami ingin jadi orang baik ya Rabb. Kami ingin jadi hamba yang kau cinta ya Rabb. Kami ingin merasakan nikmatnya salat ya Allah. Kami akan merasakan nikmatnya zikir ya Allah. Kami ingin merasakan nikmatnya munajat kepadamu ya Allah. Kami ingin merasakan nikmatnya sujud kepadamu ya Allah. Maka terimalah taubat kami ya Allah, ya Allah, oh ya Allah. Ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah. Ya Allah, oh ya Allah. Kami tidak keluar dari tempat ini kecuali telah Engkau ampuni ya Allah. Kami berharap tidak keluar dari tempat ini kecuali Kau catat termasuk yang bahagia ya Allah, oh ya Allah. Ya Allah, oh ya Allah. Ampuni dosa mata-mata kami ya Allah.
agar bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Kami lelah ya Rabb, yang kami pandang maksiat lagi ya Rabb. Kami ingin memandang wajah Nabi Muhammad. Ampuni lisan kami ya Allah, agar bisa merasakan nikmatnya zikir kepadamu ya Allah, merasakan nikmatnya munajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa tangan kami ya Allah, agar kelak layak untuk bersalaman dengan tangan indah Sayyiduna Muhammad. Tangan yang penuh dosa ini sedang memohon kepadamu ya Allah, Anta taghfir wa la tubali. Kau yang mengampuni dosa dan tahu tak peduli sebanyak apapun dosa kami ya Rabb. Ampuni ya Rabb. Ya Allah, ya Allah. Begitu pula dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami ya Rabb. Kumpulkan kami semua di surgamu ya Allah, bersama Habibana Muhammad ya Rabbal Alamin wa ya Akramal Akramin. وحسن مني أن نمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. بذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ini saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan keluar dari tempat ini betul-betul semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi kembali bermaksiat, mudah-mudahan sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.